Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramen Putra dengan NIM L1A119149 dari ruang R002 Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembibitan. Yang pertama adalah pengertian teknik pembibitan. Teknik pembibitan merupakan satu tahapan yang sangat penting dalam proses budidaya tanaman. Pembibitan yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan tanaman yang baik juga. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha budidaya tanaman yang diusahakan adalah dengan menggunakan bibit yang baik. Kalau kita lihat, apabila bibit kita baik, maka hasilnya juga akan lebih baik. Adapun macam-macam pembibitan, yang pertama adalah pembibitan sementara. Pembibitan sementara ini umumnya tidak terlalu luas dan hanya digunakan 1-3 tahun saja, dan juga disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bangunan yang sederhana. Yang kedua, ada pembibitan permanen. Pembibitan permanen ini biasanya berukuran luas dan dipergunakan dalam jangka waktu yang sangat lama dan dibuat dengan secara permanen. Kalau kita lihat, pembibitan permanen ini umumnya digunakan oleh di HTI atau hutan tanaman industri. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dalam pembibitan adalah yang pertama, pemilihan lokasi pembibitan. Kalau kita lihat, pemilihan lokasi pembibitan ini sangat perlu dilakukan karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yang pertama adalah jauh dari gangguan ternak atau pengganggu lainnya seperti gangguan dari bencana banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Yang kedua, dekat dengan lokasi pemanenan. Kalau kita lihat, guna dari dekat lokasi pemanenan, yang pertama adalah kalau kita melakukan pembibitan, itu harus dekat dengan lahan atau pemanenan kita, supaya apabila bibit kita sudah besar dan bisa untuk dipindahkan ke lahan, maka supaya cukup dekat, tidak menggunakan biaya yang cukup tinggi. Adapun yang ketiga, mudah datar dengan kemiringan maksimal ada 5%. Lahan datar akan memudahkan dalam membuat desain lokasi pembibitan. Apabila lahan kita ini datar, maka pembuatan lokasi pembibitan ini akan cukup mudah. Selanjutnya, tingkat kesuburan yang baik. Apabila tanah kita subur, maka bibit kita juga akan baik dan juga akan berkualitas tinggi. Selanjutnya, dekat dengan sumber air. Maksud dari dekat dengan sumber air ini adalah, kalau kita lihat, bibit itu sangat perlu dengan air karena air merupakan kebutuhan vital dalam tahap pembibitan. Selanjutnya, ada tingkat kesuburan yang baik. Maksud dari tingkat kesuburan yang baik ini adalah dalam melakukan pembibitan, tanah yang harus kita buat adalah tanah yang memiliki kesuburan yang baik. Adapun langkah-langkah selanjutnya, yang kedua adalah pembukaan lahan. Pembukaan lahan dapat dilakukan secara manual atau mekanis. Untuk pembibitan yang begitu luas, maka pembukaan lahan secara manual akan jauh lebih bagus karena terutama dalam hal aspek penyerapan tenaga kerja untuk menjaga kesuburan tanah dari lokasi pembibitan kita. Adapun tahapan yang ketiga adalah pengadaan sarana dan prasarana. Sarana penunjang yang perlu dilakukan dalam pembibitan yang pertama adalah sarana jalan, karena jalan adalah tempat untuk kita menjangkau lokasi pembibitan kita. Sarana jalan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengangkutan saprodi, media tanam atau benih atau bibit tanaman. Kalau kita lihat, jalan juga berguna untuk pengawasan dan pemeliharaan bibit. Ukuran jalan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Apabila pengangkut bibit kita
adalah sepeda motor, maka dibuat jalan sebesar sepeda motor. Apabila pembibitan kita mengangkut bibit kita adalah truk, maka jalannya dibuat dengan selebar truk itu. Yang kedua, gudang peralatan. Gudang yang digunakan untuk menyimpan peralatan dan sarana produksi yang diperlukan untuk pembibitan. Gudang untuk saprodi harus lebih bersih dan tidak terlembab, terutama untuk penyimpanan pupuk. Karena apabila tempat ini lembab dan juga air masuk ke dalamnya, maka pupuk itu akan terlarut dan bisa menyebabkan kita menjadi kerugian. Pupuk yang disimpan di tempat lembab akan menggumpal. Bahan kimia harus disimpan di lemari khusus dan tidak terjangkau oleh anak-anak, karena dapat berbahaya terhadap anak-anak tersebut. Yang ketiga, gudang penyimpan media tanaman dapat juga dibuat langsung sebagai tempat pencampuran media, bahkan juga dibuat tempat khusus untuk menyimpan pembibitan kompos. Yang keempat, bedeng tabur. Diperlukan juga benih yang akan digunakan pada pembibitan mempunyai ukuran yang relatif kecil. Bedeng tabur ini dapat dibuat dengan ukuran 1 meter dikali dengan 5 meter atau bak plastik berukuran kecil, umumnya 50 kali 50 kali 25 cm. Ukuran bedeng tabur ini tergantung jumlah benih yang akan disemaikan. Pembukaan bedengan sebaiknya ditinggikan dengan tinggi 10 sampai 15 cm dari permukaan tanah. Bedeng tabur ini dibangun di bawah naungan dan dapat dari atap yang dibuat dari rumbia. Yang keenam, instalasi penyimpanan dapat dibuat dengan cara sederhana dengan menggunakan bak penumpang air drum yang diletakkan di sekitar bedeng tabur atau benih sapi, atau langsung mengambil air dari sumber air jika tersedia dekat dengan pembibitan kita. Adapun yang ketujuh adalah untuk melengkapi lokasi pembibitan, sebaiknya juga dibangun saluran pembuangan air dan pagar di sekeliling lokasi pembibitan. Tujuan dari dibangunnya ini adalah untuk pembuangan air. Adapun operasional pembibitan yang pertama adalah pemilihan jenis. Yang kedua, pengadaan benih. Benih yang diusahakan dapat berasal dari kebun benih, yaitu kebun yang telah dengan sengaja dirancang atau dibangun untuk menyimpan benih. Syarat pohon yang dapat diajukan sebagai pohon induk adalah yang pertama, punya pertumbuhan yang baik dan juga sehat. Kalau pohon tersebut mempunyai penyakit dan tidak tumbuh subur, maka pohon tersebut tidak bisa digunakan sebagai pohon induk. Yang kedua, mempunyai kualitas hasil yang baik. Kalau kita lihat, pohon itu harus mempunyai kualitas yang baik dan mempunyai daya tahan yang cukup baik. Yang ketiga, sudah dewasa atau matang. Pohon tersebut tidak bisa digunakan sebagai pohon induk apabila pohon tersebut masih kecil, dan pohon tersebut harus sudah dewasa atau sudah matang. Yang keempat, bukan pohon tunggal atau yang terisolir. Yang kelima, menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga adalah pemanenan benih. Benih yang harus dipanen pada saat benih sudah masak secara fisiologis. Buah yang telah masak biasanya ditandai dengan perubahan warna buah, warna buah misalnya dari hijau menjadi merah atau coklat. Untuk buah mudah dipecah, maka pemanenannya harus dilakukan sebelum buah tersebut pecah. Apabila buah tersebut pecah, maka itu akan menyebabkan kerugian yang cukup besar karena tidak bisa dijual kembali. Selanjutnya adalah
Penanganan benih. Proses dari penanganan benih terdiri dari ekstraksi, yaitu tindakan mengeluarkan benih dari buah dan memisahkan dengan bagian yang lainnya. Cara ekstraksi berbeda-beda tergantung kepada jenis buah dan benihnya. Sebelum ekstraksi, biasanya buah dijemur di bawah panas matahari sekitar 3-5 hari. Setelah ekstraksi, benih disortirisasi atau dipilih atau dipisahkan dari bagian yang terikat. Benih yang baik yang dipilih untuk dijadikan sebagai bahan perbanyakan tanaman. Yang kelima ada penyimpanan benih. Karena perbedaan waktu ketersediaan benih dengan waktu penyemaian, maka biasanya benih harus terlebih dahulu disimpan. Tetapi semua benih bisa disimpan lama. Adapun personal pembibitan yang selanjutnya adalah perlakuan benih. Secara umum, benih akan berkecambah jika dikecambahkan dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Yang ketujuh ada penyempihan bibit. Penyempihan adalah proses pemindahan bibit dari bedengan tabur atau bak penyembahan ke polybag atau bedeng sapih lainnya. Sebelum kecambah dipindahkan, kecambah terlebih dahulu disiram sehingga media lebih gembur, sehingga akar lebih mudah tercabut tanpa merusak tanaman atau bibit kita tersebut. Kemudian bibit dipindahkan sementara ke bak berisi air. Air ini bisa dicampur dengan pestisida. Bibit yang dipindahkan adalah bibit yang sudah berkembang cukup baik. Bibit yang berada dalam bak air ini kemudian dipindahkan ke dalam polybag yang telah disiapkan. Yang kedelapan adalah media tanam. Media tanam untuk bibit pada fase penyempihan tergantung kepada bahan yang ada di lapangan. Tanah permukaan dapat digunakan sebagai media tanam, dicampur dengan pasir, pupuk kandang, dan kompos. Perbandingan yang dapat digunakan untuk ketiga bahan ini adalah 7:2:1. Adapun teknik pemeliharaan dalam pembibitan yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari, dengan waktu pagi dan sore hari, atau dapat dilakukan dengan sesuai kebutuhan tanaman tersebut. Jika kondisi tanaman masih cukup lembab pada sore hari, maka dilakukan penyiraman sekali saja. Persediaan air yang cukup memenuhi untuk kebutuhan tanaman. Secara sederhana, penyiraman dapat dilakukan dengan menggunakan gembor. Yang kedua ada pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan untuk bertujuan untuk menyuburkan unsur hara yang diperlukan oleh bibit tanaman, sehingga kebutuhan pupuk ini tergantung pada jenis tanaman, umur, dan jenis tanaman yang dapat digunakan. Jika media tanam yang digunakan diambil dari tanah yang subur dan menggunakan pupuk kandang atau kompos yang cukup banyak, maka pupuk tambahan yang harus dilakukan cukup sedikit. Adapun cara pemupukan yaitu untuk berkecambahan, maka pupuk tidak diberikan karena terjadi kesalahan justru memberikan pupuk terlalu pada fase ini mengakibatkan tanaman akan menjadi mati. Apabila tanaman tersebut mati, maka kita akan mengalami kerugian. Apabila pupuk dari perkecambahan ini cukup banyak, maka akan mengakibatkan perkecambahan akan mati. Seleksi bibit dan transportasi. Sebelum bibit dipindahkan ke lapangan, terlebih dahulu diseleksi sehingga hanya bibit yang layak tanam yang diangkut ke lokasi penanaman. Adapun kriteria umum bibit yang baik adalah: yang pertama, kondisi bibit segar dan berwarna hijau. Apabila kondisi bibit kita itu masih ada berwarna kuning
dan tidak berwarna hijau, maka kita tidak boleh membawa bibit tersebut ke lapangan. Yang kedua, bebas dari serangan hama penyakit. Maksud dari bebas dari hama penyakit ini adalah apabila kita membawa bibit kita yang terserang hama, maka kemungkinan besar bibit yang lain juga akan bisa terserang hama penyakit. Oleh karena itu, kita tidak boleh membawa bibit yang terkena hama penyakit itu. Selanjutnya, akar tumbuh dengan baik yang ditandai dengan komponen media tanam dalam polybag. Selanjutnya, batang kokoh dan tumbuh lurus. Mungkin demikianlah penyampaian materi dari video saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.